Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Seksagesima tanggal 23 Februari tahun 2025 yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 38 hingga ayat 48. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang minta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, namun 1 orang musuh terlalu banyak. Ungkapan itu mengajarkan kita akan arti pentingnya merajut persaudaraan yang akrab dengan sesama kita, hidup rukun dan menjauhi permusuhan. Tentunya punya banyak teman pasti membahagiakan kita. Hati terasa nyaman dan tentram. Namun kalau kita punya musuh, pasti rasanya tidak nyaman. Ada hal yang mengganjal dalam hati ini. Maunya kita tidak punya musuh. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan 1001 macam kondisi hidup yang selalu berubah-ubah, termasuk dalam hubungan kita dengan sesama. Dengan munculnya perbedaan pandangan dan pendapat, sering sekali menjadi pemicu munculnya perseteruan atau permusuhan. Dari yang tadinya sahabat, tiba-tiba menjadi musuh. Kedua belah pihak yang bermusuhan akan semakin saling membenci, sama-sama mencari cara untuk mengalahkan musuhnya dengan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Namanya manusia tidak pernah ingin kalah, maunya terus menang dan menang terus. Yang namanya musuh harus dilawan sampai dia kalah. Itulah pola pikir manusia duniawi yang sudah dilingkupi rasa kebencian. Hal itu juga telah dilakukan oleh bangsa Israel sejak mereka menggembara di padang gurun, bahwa setiap orang yang salah harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah keadilan yang dipahami pada saat itu. Namun saudara yang terkasih, ada satu hal yang berbeda yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui pengajarannya, yaitu satu hal yang sangat luar biasa. Jika pada masa itu pengajaran yang familiar adalah mengasihi sama manusia dan membenci musuh, namun Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jemaat yang terkasih, sungguh luar biasa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Dunia ini mengenal konsep mengasihi sesama manusia, mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun Yesus sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, namun justru mengasihi musuh yang membenci kita. Jemaat Tuhan, di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita suatu langkah dalam menghadapi konflik permusuhan dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum dilakukan oleh manusia. Adapun sikap hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memang sulit untuk kita pahami dengan logika. Sebab bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang sudah jelas-jelas membenci kita, orang yang sudah menampar pipi kita, orang yang ingin mencuri milik kita, orang yang sudah menyakiti hati kita, orang yang berlaku kasar terhadap kita. Namun justru kita harus berlaku sopan dan lemah lembut terhadap mereka. Ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dan begitu berat untuk kita lakukan. Tetapi dalam hal inilah kita dapat melihat dengan jelas kemurahan hati Allah yang sungguh mengasihi kita, dan kasihnya itu melampaui segala akal dan pikiran manusia. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan agar kita melakoni kasih yang demikian. Inilah sesuatu hal yang lain daripada yang lain, yang menuntut kita supaya berani tampil beda. Sebab sesungguhnya kita ini bukan lagi milik dunia, namun kita adalah milik Kristus. Dunia ini mengajarkan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Dunia ini mengajarkan menghakimi orang yang telah berbuat jahat. Dunia ini mengajarkan untuk menuntut kembali apa yang telah dirampas oleh orang lain dari kita. Dunia ini juga telah mengajarkan hukum pembalasan. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Apakah dia orang asing bagimu? Apakah dia orang yang membencimu? Namun sebagai orang percaya kita wajib mengasihi orang yang membenci kita. Karena dengan demikianlah kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah Bapa yang di surga, yang penuh kasih dan rahmat bagi semua orang. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menunjukkan karakter ilahi yang ada dalam diri kita lewat cara hidup yang demikian, mengasihi sang manusia, bahkan mengasihi dan mendoakan musuh kita. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya, perintah mengasihi orang yang mengasihi itu sudah dikenal orang banyak. Namun hal itu masih biasa-biasa saja, belum beroleh upah. Yang beroleh upah dari Bapa di surga adalah ketika kita melakukan perbuatan yang sempurna itu, yaitu mengasihi musuh kita. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup saling mengasihi, hidup saling memaafkan, hidup saling mengampuni. Pengajaran demikian adalah sebuah pukulan telak bagi setiap orang yang telah membiasakan diri dengan cara duniawi. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus bukan hendak membiarkan ketidakadilan dan kejahatan merajalela. Namun justru sebaliknya, ia ingin kejahatan berhenti dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika kita mengandalkan pikiran, maka hal itu akan sulit. Kuasa dunia ini akan membuat kita tersesat. Itulah sebabnya sampai saat ini masih banyak orang yang sulit untuk saling memaafkan. Banyak orang yang merasa gengsi untuk meminta maaf. Ada begitu banyak orang yang merasa malu untuk meminta maaf. Ia merasa kalah jikalau ia terlebih dahulu meminta maaf. Ia merasa terhina ketika ia harus menegur orang yang sudah membencinya. Alasannya sangat sederhana. Toh bukan aku yang salah, tetapi dia. Ya wajarlah
kalau dia yang duluan minta maaf kepadaku. Kalau dia tidak mau minta maaf, sorry ye, mau sampai kapanpun aku tidak mau berdamai dengannya. Itulah jawaban orang-orang yang mengandalkan egonya. Bahkan orang Batak akan berkata, mardomu di Tanurara. Sampai mati pun tidak akan mau berdamai. Demikianlah karakter orang-orang yang mengandalkan egonya masing-masing, yang tidak mau memaafkan, mengasihi sesamanya manusia dengan tulus. Lalu jika hal demikian tetap kita pertahankan, adakah gunanya? Yang pasti, ketika di antara mereka yang berselisih tidak ada yang mau saling mengalah, tidak ada yang mau saling memaafkan, maka permusuhan dan kebencian akan semakin berkepanjangan. Saudara terkasih, ketahuilah bahwa hal itu semua adalah cara-cara iblis yang menyesatkan. Iblis tidak mau kita hidup dalam damai. Iblis tidak mau kita hidup saling memaafkan. Iblis juga tidak mau rumah tanggamu, keluargamu, dan persahabatanmu hidup rukun dan damai. Bahkan iblis tidak mau di mana gereja, tempat di mana engkau beribadah dan melayani, semua jemaat dan pelayannya hidup rukun dan damai. Iblis mau semua orang hidup dalam permusuhan. Iblis mau kita hidup saling memendam amarah dan kesalahan orang lain dan mencari cara untuk balas dendam. Namun ketahuilah bahwa itu semua sangat menyesatkan dan tidak ada gunanya bagimu. Karena itu, kalahkanlah kuasa iblis dengan cara mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, menerima pengajaran Tuhan Yesus untuk hidup dalam pengampunan, hidup saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Saudara terkasih, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata demikian, jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, jadikanlah dia menjadi sahabatmu. Pernyataan itu sungguh sangat luar biasa, dan ia melakukannya, di mana pada saat itu Abraham Lincoln merangkul semua lawan politiknya dan menjadikan mereka sebagai rekan dalam pemerintahan, di antaranya menjadi menteri dalam kabinet yang ia pimpin, dan hal itu membuat keadaan begitu damai. Bagaimana dengan saudara? Coba bayangkan jika musuhmu berubah menjadi sahabatmu. Dunia ini pasti gempar ketika melihat saudara sudah bersahabat dengan orang yang dulunya adalah musuhmu. Banyak orang akan mencibirmu, namun jangan peduli dengan apa kata orang, tapi fokuslah dengan keberadaanmu sebagai anak Tuhan yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera, bukan untuk hidup dalam kebencian, iri hati, dan dengki, namun hidup dalam kasih Allah. Apa yang disampaikan Abraham Lincoln bukan persoalan siapa yang menang atau siapa yang kalah, namun intinya adalah, maukah saudara bersahabat dan berdamai dengan semua orang? Maukah engkau mengalah demi sebuah kebenaran yang sejati? Saat ini kita ditantang untuk berbuat seperti diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membencimu. Mungkin kedengarannya terlalu berlebihan atau satu hal yang terlalu mustahil untuk dilakukan, tetapi cobalah engkau lakukan. Buktikan saja, pasti engkau akan merasa lebih damai dalam menjalani hidupmu. Saudara terkasih, mungkin saudara masih ingat kisah haru dari Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela pernah menghadapi situasi yang begitu sulit. Ia pernah dipenjara selama 27 tahun. Selama di penjara, ia sering disiksa oleh penjaga penjara. Ia pernah digantung dengan kepala terbalik, dan si berpenjara itu mengencingi Nelson Mandela. Hal itu sangat menyakitkan. Dan setiap kali ia mengalami hal yang demikian, Nelson Mandela selalu berkata, tunggu saja waktunya.
Kalimat itu bernada seperti sebuah ancaman kelak dia akan balas dendam. Dan ketika tiba waktunya, Nelson Mandela pun dibebaskan dari penjara. Bahkan dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Tahukah saudara, hal pertama yang dilakukan oleh Nelson Mandela adalah memanggil sipir penjara tersebut supaya datang ke hadapannya. Di saat sipir penjara itu datang menghadap Nelson Mandela, sipir itu sudah sangat begitu ketakutan kalau Nelson Mandela akan menghukumnya. Namun apa yang terjadi? Saat Nelson Mandela berjumpa dengan sipir penjara itu, dia langsung memeluknya dan berkata kepadanya, "Hal pertama yang ingin saya lakukan setelah saya menjadi presiden adalah memaafkan saudara." Melihat itu, semua orang menjadi sangat heran dan salut dengan apa yang telah diperbuat oleh Nelson Mandela, yang memiliki kasih yang tulus memaafkan orang yang membencinya. Dia benar-benar telah melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuhnya. Saudara terkasih, kisah tersebut menjadi suatu pesan yang berharga bagi kita, agar kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita pasti akan dimampukan untuk melakukan hal yang sama, untuk mengasihi musuh kita, berbuat apa yang baik dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Sepahit apapun juga yang pernah engkau terima dari orang yang membencimu, mari lupakan semua itu. Lepaskan semua egomu. Jangan andalkan logikamu dan cara dunia ini untuk menyelesaikan masalah. Jangan biarkan akar pahit bertumbuh dalam hatimu. Buanglah segala kebencian, dendam, dan iri hati dari diri saudara. Mari berdamai dan menyelesaikan semua masalah dengan saling memaafkan dan saling mengasihi. Rajutlah kembali persekutuan yang sempat renggang oleh karena kebencian, oleh karena permusuhan. Kalahkanlah musuhmu dengan cara menjadikannya sebagai sahabatmu. Balaslah segala yang jahat dengan segala kebaikan. Bahkan doakanlah mereka yang pernah berbuat jahat kepadamu. Maka niscaya rasa aman, damai, dan tentram akan saudara rasakan dalam kehidupanmu. Berkat Tuhan pasti akan mengalir dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh menerima damai yang sejati itu. Sehingga semua orang juga akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah Bapa di surga yang hidup dalam kasih dan perilaku yang sempurna, sama seperti Bapa di surga yang adalah Bapa yang sempurna. Kasihilah musuhmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kami, namun mengasihi orang yang membenci kami dan juga mendoakannya. Itulah panggilan Allah dalam kehidupan kami saat ini, yang menuntun kami menjadi pribadi yang sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah Bapa yang sempurna. Amin.